Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah grafik trigonometri. Grafik trigonometri ada 3, yaitu grafik trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Untuk hari ini kita khususkan belajar grafik trigonometri sinus. Materi ini disajikan oleh Lona Mega Putri SSI, Guru Matematika SMA Adabiah Padang. Adapun tujuan pembelajaran grafik ini adalah diharapkan siswa bisa memahami pengertian, jenis-jenis, dan bentuk kurva fungsi trigonometri. Sekarang kita lihat bentuk umum dari grafik trigonometri sinus. Y sama dengan A sin BX adalah bentuk umum dari grafik trigonometri sinus, yang mana nanti A dan B-nya bisa berubah-ubah. Perubahan A dan B ini tentu saja akan merubah bentuk dari grafik trigonometri sinus. Ini adalah salah satu contoh grafik trigonometri sinus, yaitu Y sama dengan sin X. Untuk bentuk Y sama dengan sin X ini, kita lihat di sini, titik puncaknya adalah 1, kemudian mempunyai 1 bukit dan 1 lembah untuk interval dari 0 sampai 2π radian atau dari 0 sampai 360 derajat. Di mana grafik sin ini dimulai dari 1 bukit kemudian diikuti dengan 1 lembah. Untuk melihat grafik trigonometri sinus yang lainnya, di sini Ibu akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memudahkannya. Kalian bisa install aplikasi ini kalau ingin melihat bentuk-bentuk grafik trigonometri sinus. Di sini sudah tersedia satu buah grafik Y sama dengan sin X, di mana A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 1, sama seperti gambar tadi. Di sini kita dapatkan titik puncaknya adalah 1 dan min 1. Kemudian grafik Y sama dengan sin X ini dimulai dari 1 bukit, kemudian 1 lembah. Jadi dari interval 0 sampai 2π atau 360 derajat, grafik sin X mempunyai 1 bukit, 1 lembah, dan titik puncak 1 dan min 1. Kalian bisa pindahkan terlebih dahulu gambar Y sama dengan sin X ini ke dalam buku catatan kalian, di mana nanti sumbu Y ini untuk menentukan nilai puncaknya, ini dalam bentuk angka, kalian bisa buat nanti dalam buku kotak-kotak, di mana skalanya nanti di sini harus sama. Apakah kalian memakai skala 1 kotak atau 2 kotak, yang penting skalanya sama. Kemudian untuk sumbu X, ini adalah untuk sudutnya. Satuan sudut yang kita gunakan di sini bisa π radian, bisa juga derajat. Kalau di sini ini adalah π, dimana kita tahu π ini nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, jadi untuk Y sama dengan sin X, kita hanya memerlukan di sini 2 titik. Kenapa 2 titik? Karena untuk Y sama dengan sin X, dia hanya memiliki 1 bukit dan 1 lembah. Berarti kalau kita totalkan, titiknya ada 2. Kita bikin 1 bukit dan 1 lembah. Kemudian skala dari 0 sampai π, dan kemudian π dengan 2π ini juga harus sama. Kalau misalnya dari 0 sampai π kalian pakai misalnya 2 kotak, berarti dari π ke 2π juga harus 2 kotak. Silakan kalian pindahkan gambar pertama, Y sama dengan sin X. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. A-nya Ibu ganti. Ibu ganti A-nya dengan 2. Tunggu sebentar. Ini masih loading. Nah, oke, kita lihat di sini. Y-nya sekarang sudah berubah menjadi 2. Coba kalian bandingkan dengan gambar yang pertama tadi.
Di gambar pertama tadi, A-nya sama dengan 1. Atau Y sama dengan sin X. Sekarang Ibu rubah Y-nya menjadi 2 sin X. Atau A-nya kita rubah menjadi 2. Coba kita lihat. Apa perubahan yang terjadi di sini? Kita lihat di sini, titik puncaknya berubah menjadi 2 dan min 2. Kalau B-nya kita tukar, A-nya kita tukar menjadi 2. Sedangkan banyaknya bukit dan banyaknya lembah tetap sama, yaitu 1 bukit dan 1 lembah, karena B-nya tidak Ibu tukar. Sekarang kita tukar A-nya dengan 3. Apa yang terjadi? Sebelumnya, kalian harus pindahkan dulu gambar Y sama dengan 2 sin X ini ke dalam buku catatan kalian. Jadi contohnya sudah ada 2 ya. Yang tadi yang pertama Y sama dengan sin X, kita bikin gambarnya. Kemudian untuk gambar yang kedua, kalian bikin persamaannya Y sama dengan 2 sin X. Nah, bikin gambar seperti ini. Nah, apa bedanya? Kita lihat di sini titik puncaknya adalah 2 dan min 2. Dengan tetap 1 bukit dan 1 lembah. Ini contoh yang kedua. Sekarang kita tukar. Kita tukar A-nya dengan 3. Ini untuk contoh nomor 3 di buku catatan kalian. Kalian salin gambarnya. Kita lihat di sini, puncaknya sekarang berubah menjadi 3 dan min 3. Tetapi pola untuk bukit lembahnya masih sama. 1 bukit dan 1 lembah. Dari 3 gambar tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Sekarang kita lihat animasinya. Kita mulai dari Y sama dengan sin X tadi. Ini Y sama dengan sin X. Ini Y sama dengan 2 sin X. Ini Y sama dengan 3 sin X. Ini Y sama dengan 4 sin X. Begitu seterusnya. Apa yang kita bisa simpulkan dari gambar-gambar tadi? Kalian bikin kesimpulannya di bawah contoh gambar yang kalian bikin tadi. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Kesimpulan yang kita dapatkan adalah A itu menandakan nilai maksimum atau nilai minimum dari grafik fungsi trigonometri sinus. Atau kalau di fisika, A ini bisa dikatakan dengan amplitudonya. Sekarang, kalau tadi itu A-nya positif, sekarang bagaimana kalau kita coba A-nya negatif? Ini 0 ya, seperti garis lurus. Nah, ini dia. Y sama dengan min sin X. Di sini A-nya negatif. Coba kalian lihat apa yang terjadi. Ternyata dari 0, ini dia buat 1 lembah dulu. Kalau tadi Y sama dengan sin X, coba kalian bandingkan dengan Y sama dengan sin X. Y sama dengan sin X itu dari 0 dia buat 1 bukit dulu, baru 1 lembah. Tapi kalau misalnya A-nya kita tukar dengan negatif, A-nya kita tukar dengan negatif, nah ini dia, ternyata dari 0 dia membuat 1 lembah dulu, baru 1 bukit. Tapi tetap puncaknya 1 dan min 1, tapi diawali dulu puncaknya dengan min 1. Sekarang bagaimana kalau A-nya kita tukar dengan min 2? Nah, ternyata juga dia buat lembah dulu. Yaitu lembahnya titik puncaknya min 2, baru 1 bukit dulu. Itu bisa kalian tambahkan di catatan kalian di bawahnya. Jadi kalau A-nya positif, berarti gambarnya diawali dulu dengan 1 bukit, baru 1 lembah. Tapi kalau A-nya negatif, berarti 1 lembah dulu, baru 1 bukit. Sudah selesai catatannya untuk nilai A. Jadi, tolong catatannya dilengkapi. Kalian bikin bentuk umum sin, Y sama dengan A sin X. Kemudian kalian buat contoh-contoh gambarnya. Untuk Y sama dengan sin X, Y sama dengan sin 2 sin X, Y sama dengan 3 sin X, dan juga untuk Y sama dengan min sin X dan min 2 sin X. Nanti kalian bikin kesimpulannya di bawah. Oke, sekarang A-nya berarti kita sudah bisa simpulkan untuk A ya.
A gunanya untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum grafik fungsi sinus. Sekarang bagaimana dengan B? Bagaimana kalau B-nya kita robah? Oke, Ibu bikin A-nya A sama dengan 1 dulu untuk awalnya. Nah, sekarang B-nya Ibu robah. Tadi sudah kita simpulkan kalau B-nya sama dengan 1, itu bisa kita perhatikan dia terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Atau bisa juga 1 lembah dan 1 bukit kalau A-nya negatif. Nah, sekarang B-nya Ibu ganti dengan 2. B ya. B-nya kita ganti dengan 2. Nah, ternyata coba kalian lihat di sini. Sekarang ini A-nya 1, berarti tetap titik puncaknya 1 dan min 1. Sekarang B-nya yang berubah. Berarti apa yang berubah di sini? Kita lihat. Kalau B sama dengan 1 tadi, dia terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah untuk interval dari 0 sampai 2V. Nah, sekarang B-nya Ibu ganti dengan 2. Coba kalian lihat apa yang terjadi. Ternyata untuk B sama dengan 2, dia memiliki 2 bukit dan 2 lembah. Jadi pola yang pertama tadi, pola Y sama dengan sin X ini terulang sebanyak 2 kali. Ini dia, ini 1 bukit 1 lembah, kemudian 1 bukit 1 lembah lagi. Untuk interval 0 sampai 2V. Itu kalau dia B-nya 2, sin 2X. Jadi 2 bukit dan 2 lembah. Sekarang kita tukar B-nya dengan 3. Berarti dia punya apa? Dia ternyata punya 3 bukit. Ini dia, 1 bukit, 2, 3, dan 1 lembah. Ini dia, 1, 2, 3. Dan intervalnya dari 0 sampai 2V. Kira-kira nanti kalau B-nya Ibu tukar dengan 4, apa yang terjadi? Ya, betul. Ternyata dia mempunyai 4 bukit dan 4 lembah. Itu saja dari interval 0 sampai 2V. Silahkan kalian pindahkan ke catatan kalian. Jadi kalau B-nya berubah, nah ini kalian jadikan contoh berikutnya. Ini gambar pertama untuk B-nya 1. Y sama dengan sin X. 1 bukit, 1 lembah. Kalau B-nya 2, ini dia, Y sama dengan 2 sin X, 2 bukit, 2 lembah. Kalau B-nya 3, 3 bukit, 3 lembah. Silahkan kalian pindahkan ke catatan kalian berbagai bentuk grafik Y sama dengan A sin BX yang B-nya kita tukar. Nah, sekarang bagaimana menentukan titik yang tidak ada di sini? Di sini kan cuma ada satuan X-nya atau sudutnya adalah V dan 2V saja. Dari mana kita tahu berapakah titik yang di sini? Cara mencarinya adalah kalian cukup mengalihkan 3 nilai B-nya. Jadi di sini B-nya kan 3. Kita kali 2 berarti 6. Berarti akan ada 6 titik nanti yang kita pakai untuk membuat bukit dan lembahnya. Kenapa 6? Karena kan kalau B-nya sama dengan 3, berarti dia mempunyai 3 bukit dan 3 lembah. Berarti kalau kita jumlahkan ada 6 titik. Nah, coba kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dengan kata lain jumlah bukit dan lembahnya. Nah, karena di sini ada 6 titik dari 0 sampai 2V, berarti kita bisa menghitung untuk satu bukit ini berapa derajat. Nah, 0 sampai 2V kan 360 derajat. Karena ada 6 titik, berarti 360 derajatnya kita bagi 6. Berarti dapat 60 derajat. Artinya apa? Untuk satu bukit dan satu lembah ini, dia memakai kelipatan 60 derajat. Jadi di sini nanti kalian tambahkan di catatan kalian. Di sini yang Ibu tunjuk ini titiknya adalah untuk sudut 60 derajat. Berarti yang kita pakai kelipatan 60. Berarti ditambah 60 lagi, berarti ini adalah 120 derajat. Ditambah 60 lagi, ini dia 180 derajat atau V, begitu seterusnya. Nah, kalau misalnya B-nya 4.
Untuk Y sama dengan sin 4X. Sama seperti tadi. Karena dia B-nya 4, berarti dia nanti akan punya 4 bukit dan 4 lembah. Berarti titiknya ada 8. Nah, karena titiknya ada 8 dari 0 sampai 2pi, berarti cukup kita bagi saja 360 derajat dengan 8. Berarti dapatnya 45 derajat. Berarti untuk satu bukit ini kelipatan 45 derajat. Jadi di sini nanti kalian tulis di catatan kalian, ini 45 derajat. Kemudian yang ini adalah tambah 45 lagi, berarti 90 derajat. Yang ini 135 derajat. Yang ini 180 derajat atau V. Begitu seterusnya. Ada mengerti? Kalau sudah, berarti nanti kalian bikin gambarnya untuk bentuk B yang ditukar-tukar. Kemudian kalian buat kesimpulan di bawahnya kalau B itu menandakan banyaknya bukit dan banyaknya lembah untuk grafik sin dalam interval 0 sampai 360 derajat. Oke, cukup sekian materi hari ini. Silahkan kalian pindahkan materi ini ke catatan kalian, digambar bagus-bagus, dipahami, dan dimengerti. Setelah kalian selesai memindahkan materi ini ke catatan kalian, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.